Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Mukti Pramudia. Saya dari Tadris IPA C dengan NIM 207190065. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas seputar hukum Archimedes, teman-teman. Nah, kepo banget kan terkait hukum Archimedes itu apa? Oke, teman-teman, sebelum saya membahas terkait hukum Archimedes nih, saya mau tanya pada teman-teman. Pasti teman-teman semua sudah pernah mendengar atau bahkan sudah pernah menonton film kapal pesiar Titanic. Nah, kapal pesiar Titanic ini super duper keren, mewah banget, teman-teman. Sampai bahkan itu terkenal seantero dunia, teman-teman, karena film ini juga mengangkat kisah nyata. Yang jadi pertanyaannya yaitu, kenapa sih kapal pesiar yang super duper mewah ini, yang beratnya bertonton ini, bisa terapung? Dan kenapa juga kapal Titanic yang megah mewah ini juga bisa tenggelam saat tertabrak oleh gunung es? Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan hukum Archimedes, teman-teman, yang akan kita pelajari di video kali ini. Hukum Archimedes ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Nah, fotonya kayak gini, teman-teman. Yang belum kenal silakan berkenalannya. Jadi beliau sangat super keren banget di bidang sains, teman-teman. Nah, hukum Archimedes ini adalah hukum yang menyatakan setiap benda yang tercelup, baik keseluruhan maupun sebagian, dalam fluida akan menerima dorongan gaya ke atas atau yang dinamakan gaya apung. Nah, apa sih bunyi dari hukum Archimedes itu? Nah, bunyi dari hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Dalam hukum Archimedes, teman-teman, itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah tenggelam, yang kedua melayang, yang ketiga terapung. Nah, pasti teman-teman sudah nggak asing lagi dengan pembagian ini ya, teman-teman. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tenggelam. Tenggelam ini keadaan terjadi ketika massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda. Contohnya nih, teman-teman, seperti besi yang akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Karena kenapa? Massa jenis besi ini lebih besar daripada massa jenis air. Nah, pada intinya gaya tekanan air itu lebih kecil daripada berat benda. Yang kedua yaitu melayang. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Nah, benda yang melayang berada di antara dasar dan di antara permukaan air. Jadi posisinya itu ada di tengah-tengah. Contohnya nih, yang biasanya dibuat praktikum atau yang dibuat percobaan eksperimen, yaitu telur yang dimasukkan ke dalam air yang diberi garam. Nah, itu si telur akan melayang seperti itu, teman-teman. Jadi pada intinya melayang itu ketika gaya tekanan air sama dengan berat benda. Terakhir yaitu terapung. Nah, terapung ini keadaan yang terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda. Contohnya kayak plastik, terus styrofoam, ataupun benda-benda yang ringan banget. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus Archimedes. Apa sih rumus Archimedes itu? Nah, rumus Archimedes itu gaya tekanan ke atas sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali volume. Sekarang adalah aplikasi dalam kehidupan. Salah satunya yang sudah saya singgung di awal yaitu
kapal pesiar Titanic yang super duper mewah, megah. Nah, kenapa tadi bisa terapung? Karena peristiwa ini berhubungan dengan gaya apung yang dihasilkan oleh kapal pesiar tersebut. Balok besi aja yang dicelupkan ke dalam air akan tenggelam, sedangkan balok yang sama jika dibentuk kapal pesiar itu akan terapung, teman-teman. Hal ini disebabkan oleh jumlah fluida yang dipindahkan. Besi yang berbentuk kapal pesiar ini lebih besar daripada jumlah fluida yang dipindahkan oleh balok besi, sehingga besarnya gaya angkat yang dihasilkan kapal pesiar sebanding dengan volume kapal pesiar yang tercelup dan volume fluida yang dipindahkan. Makanya kapal yang berton-ton beratnya itu bisa mengapung. Sudah terjawab kan terkait kenapa sih kapal yang beratnya berton-ton bahkan ribuan ton terus yang mewah banget itu nggak tenggelam? Nah, jawabannya ada di Archimedes tadi. Nah, sekarang nih kita akan bereksperimen, teman-teman. Kan nggak enak banget ya hanya membahas tentang Archimedes, hukum Archimedes tanpa kita melakukan eksperimen. Oke, biasanya nih teman-teman sudah pernah atau sudah melihat bahkan sudah mencoba tentang eksperimen Archimedes ini. Biasanya pakai telur sih. Nah, pada video kali ini saya akan bereksperimen menggunakan atau membuat lampu lava, teman-teman. Nah, ini juga ada kaitannya dengan hukum Archimedes. Oke, kita saksikan ya.